الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalaulah nur itu maknanya terang, jelas dan nyata, apakah nur itu yang terang? Apakah nur itu yang jelas? Kalaulah nur itu bukan terang, nur itu bukan jelas, lalu siapa yang terang tuh? Yang terang itu adalah Allah. Allah itu yang terang, Allah itu yang jelas, Allah itu yang wujud, Allah itu yang nyata. Makanya Allah mengatakan Allah nurus samawati wal. Allah itulah yang nur. Nah, itu Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Maka nyatanya wujud Allah itu, terangnya wujud Allah itu betul-betul wujud, nyata dan terang pada sekalian langit dan bumi. Rupanya sekalian langit dan bumi ini yang disebut wujud Allah. Sekalian langit dan bumi itu yang disebut namanya nyatanya Allah. Jadi bukan nur itu yang terang. Walaupun arti nur itu secara makna terang dan jelas, sebenarnya bukan nur itu yang terang. Bukan nur itu yang jelas. Yang terang, yang jelas itu adalah Allah itulah yang nur. Allah itu nur, Allah itu nyata. Nih, Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Allah itu wujud, nyata, jelas dan terang pada sekalian langit dan pada sekalian bumi. Makanya Allah katakan kulin zuru maza pis samawati wal. Ini ya. Lihat olehmu, perhatikan olehmu, tilik center, ya, apa yang di sebalik langit dan apa yang di sebalik bumi itu. Siapa sebenarnya yang terang, siapa sebenarnya yang nyata itu pada langit dan bumi? Allah lah itu. Itulah terang yang nyatanya Allah itu. Kalau Allah memang betul-betul terang dan jelas, maka pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Ngerti itu Mirah tuh bahasa Ustaz tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terlihat siapa? Mana Allah? Malu aku. Seulang lagi. Pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata, dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang tampak itu apa? Yang tampak itu adalah sesuatu, ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, dan menantu. Tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita sudah bisa memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka tatkala mata ini melihat suami dan istri, yang terpandang siapa? Allahnya tuh. Jadi kesimpulannya, pandangan zohir yang nampak siapa Pak Azman? Pandangan zohir yang nampak apa? Pandangan zohir yang nampak, pandangan zohir nampak insannya. Pandangan yang zohir nampak biniku. Pandangan batin tampak Allah.
nyata dalam bentuk rupa biniku. Paham nak tuh Bapak Ibu? Ngerti nak tuh? Kalau nak ngerti, nak paham yo saluang yang penyampen kali itu mah. Baku baru apa saluang wa. Ndak jo mendai-dayu saluang tu ada dengan rabab ke menyampen lah. Dah capek aku dah enggak ngerti lagi. Itulah masalahnya tuh. Ya, jangan terhijab dengan akal. Jangan terhijab dengan ilmu. Ya. Maka lepaskan itu semua. Ya. Yang ada dalam pikiran kita tuh lepaskan tuh. Allah sajalah di situ. Maka cukup rasakan kehadirannya, bahwa dia benar-benar wujud dan nyata pada diri ini. Rasakan, diyami, yakini akan kehadiran wujud nyatanya Allah pada diri. Itu yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Bukan kesadaran diri Bapak Ibu. Kalau kesadaran diri Bapak Ibu, aku-akunya muncul lagi tuh. Ada nadanya tuh. Kesadaran Tuhan yang ada dalam diri. Jadi supaya muncul kesadaran Tuhan dalam diri itu, rasakanlah kehadiran wujud nyatanya itu pada diri. Hentikan akal pikir nih Hentikan rasa tuh. Kalau udah dihentikan akal pikir, sudah hentikan rasa, maka ketika berpikir, ketika merasa, itulah aku. Maka rasa Tuhan itu yang sah. Bagaimana Pak Erik? Nano. Rasa Tuhan itu rasa yang tiada berasa. Rasa Tuhan itu rasa yang tiada berasa. Rasa tiada berasa. Apa pula maksudnya tuh? Itulah orang-orang arif billah itu begitu tajam pandangannya. Rasa yang tiada berasa. Kalau rasa yang tiada berasa berarti apa tuh? Hampa. Buktinya, tebu tahu? Tabu. Karena Ustadz yang menggambar, Ustadz yang tahu tuh. Jadi dengan rasa maminya tuh, lihat ini tebu. Kita potong Bapak Ibu. Ambil seuleh. Seuleh dia tahu. Seruas. Satu ruas. Satu ruas terus gua. Segitu seruas. Seruas. Pasman tahu satu ruas? Pasman? Tahu. Ya, satu ruas. Dimakan satu ruas tebu itu Pak Asman. Apa rasanya? Manis. Terus dikunyah, terus kunyah. Apa rasanya? Tawar. Hambar. Itu yang rasa Tuhan tuh. Itu yang dikatakan rasa yang tiada berasa. Dia rasa, tapi tiada berasa. Hambar. Dari rasa yang tiada berasa itu munculnya segala rasa itu. Manis munculnya dari mana tadi? Dari rasa yang tiada berasa tuh. Pahit, semuanya berasal daripada rasa yang tiada berasa. Rasa bahagia, rasa senang, rasa galau, rasa bakaca muak paning aku. Lah tuh paning-paning lalat aku. Itu munculnya dari rasa yang tiada berasa. Rasa yang tiada berasa itu rasa apa siapa tuh? Allah tuh. Kenapa kita benci kalilah melihat udah nih bertanduk-tanduk aja tuh. Tuh siapa yang membuat kita benci itu? Kenapa bapak ini sayang betul melihat bini itu? Siapa yang mengasih sayang tuh? Allah tuh dah. Lalu rasa Tuhan yang mana yang Bapak hidupkan di dalam hati itu? Rasa benci atau rasa sayang? Tuh Bapak Ibu lah menjawab tuh. Itu dia rasa yang tidak merasa tuh. Itu mesti dipahami. Kalau Bapak Ibu ya masih sehat juga akal,
masih waras juga kita malam ini, maka hidupkanlah rasa Tuhan yang rasa yang bagaimana? Rasa sayang, rasa bahagia. Kalau awak lah memunculkan rasa sayang dan bahagia, ini nak nemu jodoh apa dia? Sila. Tuh, munculkan itu. Itu rasa Tuhan itu. Jadi yang membuat kita benci dia, yang membuat kita sayang dia kul-kulu. Tuh dia. Kulu min. Ini tuh Ustaz tambah lama tambah jelek aja lah. Padahal Ustaz mantap tuh Ustaz nih. Karena cepat-cepat nih. Apa bacanya tuh? Nah, jadi karena Ustaznya menulis, Ustaz yang tahu tuh. Kul. Katakanlah. Kullu tiap-tiap sesuatu. Apa saja min indillah, dari sisiku. Tidak ada dari sisi yang lain Bapak Ibu. Kalau tidak ada dari sisi yang lain, hanya dari sisi Allah, maka jangan bertuhan kepada sebab, jangan bertuhan kepada musabab, jangan bertuhan kepada peristiwa dan kejadian. Karena peristiwa, sebab dan musabab dan kejadian itu adalah dirinya. Makanya Allah mengatakan ana ad-dahar. Apa artinya itu? Akulah masa itu. Aku yang peristiwa, aku yang kejadian itu. Siapa yang benci kepada peristiwa, masa dan kejadian, sama dia benci kepada aku. Karena akulah yang peristiwa, masa dan kejadian itu. Disitulah letaknya Allah mengatakan wal asr. Allah tuh bersumpah dengan masa, bersumpah dengan dirinya. Itu dia tuh. Karena yang masa, yang peristiwa, semuanya itu adalah aku. Kalau sudah terpandang Allah di balik masa, peristiwa dan kejadian, hanya dia semuanya, maka disitulah munculnya sifat sabar nih. Nah, disitulah munculnya sifat ikhlas tuh. Disitulah munculnya sifat tawakal tuh. Ini dalam penzahiran ilmu dia tuh, ya, dalam penzahirannya. Ini turun ke hakikat. Ini ya hamba nih, hamba yang sudah berhakikat, sabar situ. Siapa yang sabar tuh? Yang sabar tuh dirinya nyata pada wujud rupa in. Yang ikhlas tuh dirinya nyata pada wujud rupa in. Yang bertawakal itu adalah dirinya nyata pada wujud rupa in. Itulah. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Dia yang menguji, lihat. Dia yang menguji dirinya dengan melalui sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Dia pula yang memuji, dirinya dengan asma-asmanya. Inilah cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Jadi tidak ada menyala-nyalakan di situ lagi tuh. Kalau ada yang menyala-nyalakan, belum tahu dia dirinya siapa. Ya, belum tahu dirinya siapa tuh. Tapi kalau dia sudah sadar dan mengerti, dah tahu ya siapa dirinya, kala lisanahu. Itu tuh kata Pak Usman tadi itu, ya di sore tadi, kala lisanahu. Lisanahu. Apa artinya tuh Pak Usman? Kala lisanahu tuh. Tadi kan disebut tuh kala lisanahu tuh apa artinya? Ini kalau digedap gak payah dikit. Kelu lidah tuh. Apa maksud kelu lidah tuh? Diam. Apa makna diam tuh? Apa maksudnya tuh? Pahaman tuh? Kata yang tiada dikatakan. Apa maksudnya tiada yang dikatakan itu? Apa Erik? Kelu lidah, diam, kata yang tiada terkatakan. Cukup paham, disadari. Apa maksudnya tuh? Iya, gak bisa ceritakan bagaimana memahaminya tuh. Apa tuh maknanya sediam seribu bahasa tuh? Apa maksudnya tuh sami'na wa ta'na tuh? Iya, itu tidak ada kata dan suara. Apa maksudnya tuh? Maksudnya itu Bapak Ibu, kan balik aja ke Ustaz balik tuh. Balik ke Ustaz.
Kelu lidah diam, kata yang tiada terkatakan, sadar sesadar-sadarnya, sami'na wa ta'na. Maksud diam itu, lihat nih, ini bahasa kias saja lagi nih ya. Kalau sakit baru be, kalau lapar makan, awi minum, panek maunjuah, kantua bawa lalok. Pasai ngaji pulangnya oleh. Apa makna di balik itu? Tidak ada menyalah-nyalahkan lagi itu. Itu bahasanya. Kalau diungkapkan dengan rasa kolbu. Andai kata bapak ibu sakit. Aku sakit tak pernah meminta sakit. Tapi kalau aku sakit tidak pernah minta sembuh. Apakah bapak ibu tidak berobat? Tetap berobat. Tapi tidak menuntut Allah dan berobat itu. Kalau nuntut Allah dan berobat. Kalau nggak sembuh, ngancam lagi tuh. Awas kayak Tuhan ya, kalau nggak dapat janji. Ale tahu bapak ibu mana itu? Lain tak tahu dah. Tuh. Mana bisa bapak ibu tahu bapak ibu tak ada, dah. Yang ada Allahnya. Allah yang menjalankan takdirnya, Dia yang menguji dirinya dengan sifatnya, Dia pula memuji dirinya asmanya. Tuh. Ya. Jadi kalau Pak Erik sakit, tidak perlu disampaikan ke bini itu sakit lah, tahu sih itu mah. Lailang rono wajah tu, aku sakit ya udah aku mah. Lah patah seleronya, atulah dah sakit nama tu. Tapi kalau lah 2 bulan betul turi nak makan ya, anak lama deh tu. Maka rasoi tanda-tanda kematian tu pada diri. Makanya ibu, mak wo. Tengok Ustaz wah. Alah barau Muhammad wah. Baru 67. Alah tahu mak wah tanda-tanda jalan ke mati. Tu dia jalan. Paham bahasa Ustaz tu? Lai tahu mak wah tanda-tanda jalan ke mati. Lai Ustaz kalau lah tumbuh rumput salengguri di jalan tu atau tanda ke mati tu asak je lah jalan le. Agak jale seketik. Kalau lah dilatan orang drom di situ, dibuatnya empang-empang kayak gini Ini empang-empang tegak wah itu gambar wah. Itu tanda jalan tak bisa lewat itu dah. Dia jalan yang lain. Itu dah berboden tu Anggar. Itu tanda jalan ke mati tu. Ya, lah banyak tumbuh ilalang rumput. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Tanda-tanda jalan ke mati. Kalau ada rumput di situ, udah tumbuh yang rumput-rumput berduri itu, ya, udah muncul ilalang semak-semak tu, itu tanda jalan mau mati tu. Jangan situ juga jalan lagi, beko ditangku harimau beko situ. Pertanyaan Ustaz lagi, Bapak-bapak, Pak Asman tahu enggak tanda-tanda kemati? Tanda-tanda kemati? Tahu tadi tanda-tanda jalan kemati. Kok tanda-tanda kemati? Tanda-tanda orang kemati. Tanda-tanda orang mau mati. Nazak. Oh iya. Nazaknya gimana tuh? Tanda-tanda orang mau mati tuh. Ini tanda aja baru kumah. Kok kan cewang di langit tanda? Kepane bukan hujan. Ya. Gabak dahulu. Apa maknanya itu? Rumah dakek di situ situ rumah ya. Oh ngaji pulanglah sampai di jembatan Leton tu itu tanda-tanda tu mah. Rumah dekat sini Pak Asman, dekat di situ. Tapi pulangnya dah sampai ke situ. Itu tanda-tanda tu. Ada tanda yang zahir, ada tanda yang batin. Tanda yang zahir apa kata Allah? Wa manu amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami panjangkan usianya, maka makin nyata, terang dan jelas tanda-tanda dia akan mati itu. Tengok abuak abuak le tu. Rambut dulu hitam, kini latok seng. Tengok jangik dulu kajang mangkilek kini ala kanduanya. Bapa lope-lope nampak juga kan dua dia tu. Tengok gigi dulu makan kerupuk tu enak derak-deraknya. Sekarang lihat maksudnya isinya. Tanggal 1
Tanggal semuanya itu. Lihat lagi mau sholat. Mau sholat maghrib aja wuduknya 3 kali. Malah selesai sih keluarnya seperempat lah rumah. Tapi tanda batin mesti dipahami. Tanda batin itulah kita dengan Tuhan di situ. Sebentar lagi kamu berangkat. Sebentar lagi kamu mau pergi. Ya, jangan selfie-selfie juga lagi. Karena Allah bilang apa? Wastona'tuka li nafsi wa nahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat nyatanya rahasia aku. Maka dengarkanlah kalam-kalam aku. Dengarkan petunjuk-petunjuk aku di dalam hatimu, Tuhan. Tuh mesti pahami itu. Ya, jadi jangan kita tadi itu sampai nanti dipermainkan oleh dunia lagi. Ya, sampai dirantai, dibelenggu oleh dunia. Mana yang dunia itu? Nih ibu, nih ibunya Pak Faisal ya, dalam mata Jawa Ustaz. Mana yang katakan dunia Bu Pak Faisal? Pembalap itu siapa namanya? Siapa nama pembalap yang terkenal lo? Rossi. Ya pembalap nih. Ustaz kalau ingat pembalap baru ingat dah. Ustaz pelupa orangnya, wajah nggak pernah lupa itu. Ya, sampai mati saya nggak lupa. Apa tadi pertanyaan Ustaz? Apa yang dikatakan dunia? Apa yang dikatakan dunia? Lebron nih mana nih Lebron? Menangi Pak Faisal kok? Mana yang katakan dunia? Dewi. Yang membuat kita lalai yang apa? Itu dia. Yang dikatakan dunia itu Bapak Ibu, itu yang disebut oleh Dewi. Yang dikatakan dunia itu yang membuat kita lalai, lupa akan Allah tuh. Arti yang dunia tuh anak bisa menjadi lupa kita dengan Allah. Kalau anak itu membuat kita lupa dengan Allah, maka anak itu dunia. Suami membuat kita lupa dengan Allah, suami itu dunia. Istri membuat kita lupa dengan artian dunia. Harta yang membuat kita lupa dengan artian dunia. Berarti yang dikatakan dunia itu sesuatu yang membuat hati ini lalai mengingat Allah. Itulah dunia yang sebenarnya. Maknanya yang terdalam. Apabila di dalam hati kita itu penuh dengan dunia, diramaikan dengan dunia, itu yang membuat kita itu tidak sadar dengan Tuhan itu sebenarnya. Yang membuat kita itu lupa siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi jangan Bapak Ibu terhijab dengan diri. Jadi kalau tak mau terhijab dengan diri, keluar kita dari diri kita itu. Sehingga yang ada, yang wujud dan yang nyata hanya Allah semata-mata. Ini yang nampak nih Dia cuma tuh yang ada. Dialah yang dikatakan wahdatul wujud. Ini wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Hanya Dia wujud satu-satunya. Itu maksudnya. Hanya Dia satu-satunya wujud. Tidak ada wujud yang lain. Makanya ilmu tauhid ini itu adalah ilmu memurnikan akan wujud keesaan dirinya semata. Ini yang tauhid murni itu. Tidak boleh ada dua wujud. Kalau bertemu dua wujud mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud mesti mengalah salah satu. Kalau tak mau mengalah, tak mau mati, maka itu yang dosa itu. Maka dikatakanlah man arafa rabbahu fasadal jasad. Nih. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Apa artinya nih? Barang siapa yang telah kenal Robnya. Ini kenal. Dia ini kenal. Apa makna kenal tuh? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal tuannya maka binasa di Apa makna kenal nih? Makna kenal itu adalah berjumpa.
Apa makna berjumpa? Itu adalah melihat. Apa makna melihat? Bertatap maknanya man arafa rabbahu, ini makna hakikat nih. Siapa yang berjumpa Allah, siapa yang melihat Allah, siapa yang sudah bertatap wajah dengan Allah, fasadal jasad, maka matilah dia. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah lihat Allah, kalau sudah bertatap wajah dengan Allah, kalau sudah kenal dengan Allah, mati Bapak Ibu tuh. Makanya orang-orang tua kita dulu kadang-kala selalu memberikan pemiu, kadang takut gitu ya. Tak boleh kecil-kecil belajar Tuhan. Ya, umur-umur muda ini tak boleh belajar Tuhan. Nanti kalau belajar Tuhan cepat matinya. Apa maksud satu? Mana dulu kita kecil-kecil disuruh belajar tauhid ini? Tak boleh. Umur berapa kira-kira memangnya? Umur 40, mau masih ingat lah. Memang udah melewati itu gitu. Jadi kita disuruh mengenal Allah umur 40. Kalau kurang umur 40 tak boleh. Sebab apa? Cepat matinya nanti. Itu bahasa kias tuh. Bahasa perumpamaan tuh. Kan benar tuh. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Tuhan, pasti mati di situ. Betulnya baik nak tuh? Mati muda tuh. Baiklah dia. Ya. Jangan tunggu mati tua. Ya. Lambek mana minyak keluar. Maka walaupun tua maupun muda, tapi kita mesti tanam adab di dalam diri dari setiap ilmu yang kita tuntut. Itu mestinya. Makanya apa kata Nabi tentang adab? Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ustaz mau ngajari Bapak Ibu ini beradab nih. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Satu ya, pertama ya. Awal anak-anak. Kalau Bapak Ibu melihat anak-anak ya, yang umurnya di bawah kita, apakah anak saudara kita, anak sahabat kita, anak teman kita, anak jemaah kita, atau anak siapapun, kalau Bapak Ibu melihat anak-anak yang umurnya lebih kecil daripada kita, hendaklah Bapak Ibu beradab kepadanya. Karena kita selalu kalau ada anak-anak bermain di masjid, dilusir pulang tuh. Ribut. Ada nggak gitu? Ada tuh. Coba kalau beradab kita. Lihat beradab pada anak-anak. Apabila Bapak Ibu melihat anak-anak, anak cucu, anak saudara dan siapapun, atau bahasa umumnya siapa yang melihat orang yang umurnya lebih muda daripada kita, maka tanamkan adab. Adabnya di mana? Pandang diri kita, pandang diri anak-anak itu. Ketika kita mampu memandang diri, mampu pula memandang dirinya, disitulah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya lebih bersih daripada diri kita. Paham maksud itu? Dirinya lebih bersih daripada diri kita. Itu adab. Yang kedua, melihat orang tua yang umurnya di atas kita. Tadi anak-anak nih, sekarang orang tua umurnya di atas kita. Walaupun kita sarjana, walaupun kita ustadz, walaupun kita labai, ongku, kita buyah, ke apalah namanya, kalau dia melihat orang yang lebih tua umurnya daripada dirinya, tanamkan adab situ. Bagaimana cara menanam adab kita dengan orang yang lebih tua umurnya daripada kita, walaupun kita ini buya? Cara memandangnya adab itu bahwa dirinya lebih dahulu beribadah dibanding kita. Dirinya lebih dahulu mengenal Allah daripada kita. Dirinya lebih dahulu mengerjakan perintah Tuhan daripada kita. Itu adab tuh. Maka tak boleh kita ini sombong. Walaupun kita sudah belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid, ditambah lebih-lebih lagi, labai lagi, ongku lagi, buyah lagi. Tanam adab di situ.
bahwa dirinya lebih dahulu mengenal Tuhan daripada kita. Dirinya lebih dahulu beribadah daripada kita. Dirinya lebih dahulu melaksanakan perintah Tuhan daripada kita. Itu adab Tuhan. Yang ketiga, adab melihat orang bodoh. Orang bodoh, bagaimana Bapak Ibu melihat orang yang bodoh lalu Bapak Ibu beradab pada dirinya? Oh, jangan mentang-mentang kita nih alim, ahli ilmi, ahli makrifat, 7 petala langit, 7 petala bumi tembus, kasab. Ketika kita melihat orang yang bodoh, tanamkan adab di diri. Ketika memandang dirinya, di mana letak adabnya? Orang yang bodoh itu, kalau dia berbuat salah, ya, maka dosanya itu tidak dilipat gandakan Tuhan. Tapi kalau kita cerdik, kita alim, kita pintar, kita orang yang ahli ilmu, kalau kita berbuat dosa, dosa kita dilipat gandakan Tuhan tuh. Itu adab tuh. Dia bodoh melakukan kesalahan. Andai kata ditulis dosa, tidak dilipat gandakan Allah dosanya. Disebabkan apa? Disebabkan kebodohannya. Tapi kalau orang pintar, orang alim, ulama mencuri, ulama bohong, maka dosanya dilipat gandakan Tuhan. Karena kealimannya, karena ilmunya. Itu adab tuh. Ya. Yang terakhir, adab dengan orang, apa nama orang yang gila itu apa namanya? ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan Gangguan jiwa. ODGJ. Agilo, silah. Payah istilah itu. Ya, orang gila. Pasman orang gila. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat orang gila, jangan diecek-ecek dia, gila. Jangan, adab kita dengan dirinya Bapak Ibu. Ya, di mana letak adabnya kepada orang gila itu? Pandang dirinya. Segila-gilanya dia. Dia tidak pernah lagi dibebankan Allah melaksanakan perintah agama. Tapi sehebat-hebat kita, secerdik-cerdik nyawa, sepintar-pintarnya kita, sewaras-warasnya kita, masih ada perintah agama tuh. Mana yang hebat tuh? Walaupun hebat dia, jangan jadi orang gila. Itulah rahasia-rahasianya. Makanya pandang aku pada segala bentuk dan rupa Tuhan. Jadi Allah selalu melakukan prank. Apa prank tuh? Apa artinya? Apa? Allah selalu melakukan jebakan, prank kata Pak Ardi, jebakan kata Ustaz. Selalu menipu-nipu kita tuh. Maka Nabi katakan apa? Allah itu senantiasa bertakwil. Allah itu selalu berganti bentuk dan rupa dalam wujud yang lain. Maka kenalilah penyamaran diri Tuhan. Tahu bahasa Ustaz? Kenali penyamaran diri Allah. Oleh karena itu, siapa yang sudah mampu mengenali penyamaran diri Tuhan dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, maka disitulah Allah tidak akan mau menipunya. Karena dirinya sudah dikenal oleh kekasihnya. Jadi yang bisa kenal dengan Tuhan adalah kekasihnya. Karena kekasihnya itulah orang paling dekat dengan Tuhan. Itu. Tahwil itu. Makanya inilah cerita Tuhan tuh. Kepada orang yang lupa memandang penyamaan dari Tuhan. Jadi di akhirat nanti Bapak Ibu, ada seseorang, Allah cuek kepada dirinya. Allah tak peduli dengan dirinya. Walaupun dia menyeru-nyeru Tuhan ya, lalu Allah tak peduli dengan dirinya. Pada saat itulah seseorang itu protes dengan Tuhan. Ya Allah, kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Padahal aku sudah seru dirimu ya Allah, siang, malam, petang dan pagi ya Allah. Tapi engkau tak peduli dengan aku ya Allah. Apa kata Tuhan? Dahulu kamu waktu hidup di dunia,
Kamu juga tak peduli dengan aku. Kamu juga cuek dengan aku. Lalu apa kata seseorang tadi? Apa buktinya ya Allah? Aku ini cuek ya Allah. Apa buktinya ya Allah? Aku tak peduli dengan dirimu ya Allah. Ngerengkang juga ya. Buktinya kata Allah, kamu cuek dengan aku, kamu tak peduli dengan aku. Pada saat aku lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Pada saat aku sakit, engkau tak pernah kunjungi aku. Lalu apa protes dia? Bagaimana engkau akan lapar ya Allah, lalu aku beri engkau makan, padahal engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Bagaimana engkau akan sakit ya Allah, lalu aku kunjungi engkau ya Allah, padahal engkau maha pemberi kesembuhan. Apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya yang sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah Allah bukakan rahasia jati diri yang lapar dan yang sakit itu. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Sesungguhnya insan yang lapar, insan yang sakit itu, rahasia dirinya itu adalah aku yang sebenarnya dirinya. Baru ngango di situ le. Le tau ngango? La sautun wala harpun. Tak ada yang bisa disebut, tak ada yang bisa dikatakan lagi. Tak parangah sih le. Ya? Itulah. Ya, Tuhan selalu membuat prank, jebakan-jebakan kepada kita. Apakah hambaku mampu memandang aku di saat aku memandang pakai kopiah, pakai sorban, pakai sal, pakai tongkat, lalu betul-betul kecil. Apakah dia tidak mampu memandang aku ketika aku sudah berganti pakaian, aku sakit, aku batuk, gini ya? Makanya semuanya itu kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Apa yang di sisimu yanfadu tak pernah ada. Wa ma indallah baqi, dan apa yang di sisi Allah itulah yang abadi, itu yang kekal. Apa yang di sisimu, kamu memandang, kamu mendengar, kamu berkata, kamu hidup, sebenarnya kamu itu buta dan tuli. Sesungguhnya yang hidup, mendengar dan berkata itu aku yang kekal abadi. Kenapa? Karena akulah yang sebenar wujud. Aku yang sebenar bersifat tuh. Aku yang sebenar awal, akhir, zohir, dan batin. Akulah segala-galanya, dan segala-galanya adalah aku. Akulah yang beraku-aku dalam keakuanku. Bukan kamu tuh Tuhan. Maka orang yang sudah mengenal aku dalam keakuannya, disitulah Bapak Ibu mengerti dan sadar sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu inilah sebenarnya kesempurnaan memandang Allah itu yang sesungguhnya. Kenapa diri Bapak Ibu kesempurnaan memandang Allah? Karena Bapak Ibu inilah sebenarnya wujud Allah itu. Wujud Allah itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Tak berpisah Bapak Ibu Allah dengan wujudnya. Tak berpisah Bapak Ibu gula dengan manisnya. Satu dia itu Bapak Ibu. Maka wujud Allah itu yang disebut sifat. Allah itu yang dikatakan zat. Itu dia. Untuk memandang zat, lihat kepada sifat. Sifat itulah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itulah sebenarnya zat. Sekarang berpisahkah sifat dengan zat? Kalau tidak berpisah, sifat itu di luar zat atau sifat itu di dalam zat? Kalaulah sifat itu di dalam zat, maka zat itulah yang dikatakan sifat. Kalaulah paham kita, zat itu yang dikatakan sifat, maka jangan disebut juga zat itu sifat. Zat sajalah lagi itu. Zat itu yang bernama Allah, sifat itu yang bernama Muhammad. Untuk melihat Allah, lihat pada Muhammad. Muhammad itu kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, Muhammad itu sebenarnya Allah. Oleh karena itu, siapa Allah? Allah itu adalah sifat yang disifati oleh Muhammad. Kalau Allah itu ada sifat yang sifati Muhammad, maka Muhammad itulah yang Allah.
pandang tilik ke dalam diri. Adakah Muhammad? Muhammad tidak pernah ada. Siapa yang ada? Kalau Muhammad tidak ada, Allah cuma yang ada, maka sebut Allah saja, jangan disebut Muhammad. Bahkan kata-kata Allah saja pun tidak boleh disebut. Ya, Allah, kata Allah, lafaz Allah juga disebut. Karena kata Allah, lafaz Allah, bukan Allah. Itu lafaz. Berarti Allah yang mana? Cukup diam, dirasakan, diimani. Nah, itulah kunci gaji Bapak Ibu. Dirasa, diam, dirasa, diimani. Paham maksudnya itu? Nah, kalau udah paham, dah lah katamlah kaji itu. Aku pun dapat Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.